தடுமாறும். குழம்பும். Halo Sobat Dorayaki, apa kabar nih kalian semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Kali ini Dorayaki mau kasih kalian sebuah alur film yang berjudul Raksasa, yang artinya setan. Film ini dirilis pada bulan Desember 2018. Secara garis besar, film ini menceritakan tentang pembunuhan berantai yang sangat kejam terhadap anak remaja perempuan. Bahkan dokter yang melakukan autopsi menangis saat membayangkan para korban disayat dalam keadaan hidup-hidup. Waduh, setan apa yang melakukan hal sekeji itu ya sobat? Nah, sudah pada penasaran? Sebelumnya Dorayaki mau wanti-wanti kalau di dalam video ini akan ada full spoiler dari filmnya. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk nonton sampai selesai, karena di akhir video Dorayaki selalu kasih pesan-pesan yang bisa kita ambil dari filmnya. Oke, biar nggak berlama-lama lagi, yuk mari kita mulai videonya. Check it out! Dorayaki. Scene awal film ini dimulai dengan kakek-kakek yang sedang pamerin anjingnya. Namun tiba-tiba anjingnya berlari ke bekas pipa di tepi danau. Setelah ditelusuri, ternyata ada mayat di dalamnya. Ia diidentifikasi sebagai seorang gadis berusia 15 tahun yang bernama Samyukta. Kita sebut saja Mawar. Dan film pun dimulai. Scene selanjutnya beralih ke seorang sutradara film yang bernama Arun. Arun sangat ingin membuat film tentang psikopat. Ia mengumpulkan banyak kasus pembunuhan untuk referensi pembuatan film. Namun karena suatu alasan, banyak produser menolaknya. Karena frustasi dan desakan orang tua, akhirnya ia merelakan mimpinya sebagai sutradara dan akhirnya menjadi seorang polisi. Hari pertamanya masuk kantor telah tiba. Ia berusaha untuk menyesuaikan diri di bidang yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Scene berikutnya beralih ke seorang gadis yang bernama Amuda. Kita sebut saja Melati. Ia baru saja pulang dari sekolahnya, namun tiba-tiba sebuah mobil menghampirinya dan entah kenapa gadis itu masuk ke dalam mobil tanpa adanya paksaan. Ibu si Melati bingung mencarinya, namun ia hanya menemukan anjingnya dengan sebuah kotak hadiah. Ibu si Melati pun melapor ke polisi dan menyerahkan kotak kado yang ditemukannya, di mana isinya adalah kepala boneka yang sangat mengerikan, di mana wajahnya telah disayat-sayat. Scene selanjutnya beralih saat Arun menyamar sebagai ayah ponakannya yang bernama Amu untuk pergi ke sekolahnya dan bertanggung jawab karena Amu telah memalsukan tanda tangan ayahnya. Namun tiba-tiba ayah dan ibu Amu datang ke sekolah hingga akhirnya kebohongan mereka terbongkar. Malamnya, Arun mencetak foto kepala boneka yang ada di dalam kotak hadiah. Ia lalu bertemu dengan bu gurunya Amu yang bernama Fiji. Arun yang ada ketertarikan dengan Fiji mengikutinya masuk ke dalam supermarket. Saat Arun sedang berbelanja, ia melihat anak Fiji sedang mencuri pulpen. Arun yang mengetahuinya langsung menasihatinya. Saat bu guru mau bayar, pulpen yang dicuri jatuh dari celana si anak, namun ternyata semua pulpen itu sudah dibayar oleh Arun. Sesampainya di rumah, Arun mencoba meneliti dengan seksama foto boneka itu dan ia menyadari kalau wajah boneka itu mirip dengan anak kecil yang ditemukan di dalam lubang pipa. Esoknya, Arun dan adik iparnya pun datang ke kantor. Tiba-tiba si ibu kepala, yaitu Ibu Laksmi, telah menemukan seorang laki-laki yang diduga melakukan penculikan kepada anak yang hilang. Arun pun membantahnya kalau ini bukan ulah seorang penguntit, namun ini adalah ulah seorang yang mempunyai gangguan mental yang disebut psikopat. Arun menunjukkan semua bukti yang ia tahu bahwa seorang psikopat memiliki polanya sendiri saat membunuh. Ini dibuktikan dengan sayatan di kepala boneka sama dengan sayatan yang ada di wajah Mawar. Psikopat sejati pasti meninggalkan sebuah tanda di dalam korbannya. Namun Ibu Laksmi malah ngeyel dan tidak mempercayai Arun. Dan benar saja, setelah itu Bu Laksmi mendapat telepon bahwa telah ditemukan sebuah mayat yang digantung di dalam pipa, dan itu adalah si Melati. Mayat si Melati pun diotopsi. Dokter menangis saat mengotopsi mayat Melati, mengatakan kalau Melati disayat-sayat dalam keadaan masih hidup. Hasil otopsi juga menunjukkan kalau jenis sayatan dan cara membunuh yang digunakan sama dengan cara membunuh Mawar.
Karena penasaran, Arun menelusuri rumah Mawar hingga mencari tahu apakah ada kotak hadiah yang ditemukan. Dan ternyata benar saja ada sebuah kotak hadiah. Kemudian, Arun kembali ke kantor dan berdiskusi dengan Bu Laksmi dan juga Pak Ketua. Pak Ketua marah kepada Bu Laksmi karena kasusnya Mawar sudah ditutup namun masih ada pembunuhan lainnya. Pak Ketua percaya dengan Arun, namun prosedur tidak mengizinkan Arun untuk melaksanakan rencana dengan tidak mempublis kematian Melati bahkan ke orang tuanya untuk memancing si psikopat keluar kandang. Namun tiba-tiba Pak Ketua mengajak Arun ke sebuah tempat penitipan mayat. Pak Ketua ternyata setuju dengan rencana Arun dan ternyata prosedur membolehkannya. Sin kemudian beralih ke Amu yang pindah kelas karena nilainya yang tidak baik. Guru yang mengajar terlihat creepy ya sobat. Setelah itu Arun mulai penyelidikannya dengan mencari toko yang menjual boneka yang ada di dalam box hadiah. Ia pun menemukan sebuah boneka yang penampakannya serem. Dorayaki kalau dikasih boneka kayak gini udah langsung lempar aja ya sobat. Dan katanya ini adalah boneka impor yang sudah jarang ada di toko-toko kecuali dipesan secara pribadi. Selanjutnya, sekolah Amu mendatangkan seorang pesulap untuk mengadakan sebuah pertunjukan. Sebelum pertunjukan dimulai, kelas Amu masih diajar oleh Pak Guru Creepy yang sedang memarahi siswanya karena tidak bisa mengerjakan soal yang diberikan. Tiba-tiba siswa tersebut dibentak dan dilempari kapur. Siswa itu menangis sementara pertunjukan akan dimulai. Semua siswa berkumpul di aula. Siswa yang tidak bisa menjawab tersebut tinggal di kelas dengan Pak Guru. Pak Guru mengancamnya ia tidak akan bisa naik kelas. Namun tiba-tiba Pak Guru malah menyuruhnya untuk menutup pintu kelas. Dan jeng jeng. Ya, sepertinya Pak Guru melakukan hal yang tidak senonoh terhadap muridnya. Sepulang sekolah, Fiji menemui muridnya yang bernama Mira, memberikan sebuah kado kepadanya. Saat di pinggir jalan, di tengah keramaian, sebuah bajai aneh menjemput Mira. Esoknya, orang tua Mira melapor dan mengatakan bahwa anaknya tidak pulang ke rumah. Para polisi langsung mencari informasi dan pergi ke sekolah Mira untuk bertanya apakah ada yang melihatnya. Ketika Arun bertanya dengan Fiji, ia menolak untuk ikut ke kantor polisi karena ia harus menjemput anaknya yang bernama Kayal. Ia pun pergi begitu saja. Malamnya, Fiji hendak pulang setelah menjemput Kayal. Namun sial, budget yang ia stop ternyata berisi laki-laki berandal. Fiji berjalan cepat untuk menghindari budget tersebut, namun si budget malah terus mengikutinya. Untungnya, ia bertemu Arun di tengah jalan. Arun lalu menghajar semua preman hingga kalah telak dan kemudian mengantar Fiji pulang. Dari sanalah mereka terlihat semakin akrab, hingga akhirnya Fiji menyetujui untuk memeriksa Bajaj yang menjemput Mira. Hari demi hari berlalu, Arun dan Fiji mencari dan terus mencari, hingga akhirnya Fiji teringat sesuatu bahwa di belakang Bajaj tersebut ada tulisan race dan gambar bintang. Siang itu, Arun sedang menuju ke kantor, namun tiba-tiba motornya mati. Saat memperbaiki motornya, tiba-tiba ia menerima telepon yang mengatakan bahwa mayat Mira telah ditemukan di tempat sampah. Arun segera nyetop sebuah bajaj dan pergi ke TKP. Di tengah perjalanan, Bu Guru menelpon dan mengatakan apa yang dia ingat. Namun saat itu sinyal teleponnya hilang dan ia tidak dapat mendengar apa yang Bu Guru katakan. Sampailah Arun di lokasi kejadian, Bu Guru menelponnya lagi hingga akhirnya Arun sadar kalau bajaj yang ia tumpangi barusan adalah bajaj yang sama yang menjemput Mira. Arun segera mengejar bajaj tersebut hingga akhirnya ia bisa menangkapnya. Pengemudi bajaj tersebut lalu diinterogasi dan akhirnya ia pun mengaku kalau sebenarnya ia hanya menggoda para gadis lalu menyerahkannya ke seorang yang ternyata orang tersebut adalah seorang guru. Arun pun lalu pergi ke alamat rumah guru tersebut dan ternyata guru yang dimaksud adalah si Pak Guru Bejaj yang bernama Inbaraj. Polisi segera menyelidiki rumah Inbaraj dan menemukan tas Mira ada di sana beserta kepala boneka di lacinya. Sementara itu, Amu mendapatkan nilai terendah di kelasnya. Ia pun dimarahi oleh si Bejad. Ketika bel berbunyi, semua siswa diminta untuk keluar kecuali Amu. Si Bejaj meminta Amu untuk menutup pintu kelas sambil tersenyum meringis melihat Amu. Dengan tergesa-gesa, Arun tiba di sekolah Amu. Namun seorang guru memberitahukan kalau si Bejad pasti ada di aula. Teman
Teman-teman Arun pergi ke aula, namun tiba-tiba teman Amu menarik Arun dan mengatakan kalau Amu ada di kelas. Sementara itu, Amu berlutut di hadapan si bejat, mengancamnya untuk melakukan sesuatu. Gila, si bapak ini disuruh sedot apa itu anak orang. Namun, Arun muncul di saat yang tepat dan memasukkan pistol tepat mengarah ke titiknya. Syukurin tuh bejat. Namun, Arun masih bisa mengendalikan dirinya dan menembak ke atap. Sebagai ganjaran, Arun memukul titiknya dengan kayu. Scene selanjutnya beralih ke rumah sakit. Si bejat dirawat karena titiknya yang rusak. Lalu ia menceritakan kalau memang benar ia mengajak Mira ke rumahnya dan menawarinya benda lain untuk kado ulang tahun orang tuanya. Mira pun setuju dan ikut ke rumahnya. Namun saat sedang membuatkan susu, Mira melihat Pak Guru mencampurkan beberapa obat ke dalam susunya. Ia langsung berlari keluar rumah, namun tasnya tersangkut dan tertinggal di sana. Saat si bejat tiba di depan rumah, ia sudah tidak menemukan Mira lagi, melainkan hanya sebuah kotak kado berisi kepala boneka. Tibalah hari ulang tahun Amu merayakannya dengan sukacita bersama keluarga. Tiba-tiba Arun mendapatkan kabar bahwa si bejat menyandra seorang di rumah sakit. Ia melakukan itu karena Laksmi ingin menutup kasus dan menjadikannya kambing hitam, sedangkan ia tidak membunuh Mira. Arun menyarankan untuk mengikuti keinginan Pak Guru terlebih dahulu, karena nyawa rekannya harus diutamakan. Namun Laksmi malah ngeyel lagi nyuruh si Arun untuk keluar dari ruangan itu. Si bejat lalu menyeret Sandranya masuk ke dalam lift. Karena terdesak, ia mengancam akan menembak Sandranya. Hingga akhirnya terdengar suara tembakan dari dalam lift. Untungnya Arun sudah berada di dalam lift dan ternyata ia yang menembak si bejat. Tiba-tiba Vijay menelpon dan mengatakan kalau Amu telah hilang. Arun kembali ke rumah iparnya dan ditemukan kotak hadiah itu lagi di temboknya. Para polisi langsung datang ke rumah Amu. Lalu Arun teringat kalau ponakannya membawa handycam dan merekam Amu. Di dalam rekaman dapat diketahui kalau Amu tengah berbicara kepada seseorang di luar rumah. Dan ternyata itulah seorang laki-laki yang suka dengan Amu. Laki-laki ini lalu bercerita pada saat itu tiba-tiba ada sebuah mobil van yang datang menghampiri Amu. 2 hari telah berlalu, Amu belum juga ditemukan. Hingga Arun mencoba untuk mengira-ngirakan bagaimana Amu diculik di depan rumahnya. Kakak iparnya datang nyamperin dan merasa sangat khawatir dengan Amu. Namun ia tetap berpikir positif kalau anaknya bisa selamat. Arun mengingat boneka yang akan diberikan ayahnya kepada Amu di bagasi mobilnya. Namun saat membuka bagasi, mayat Amu sudah ada di dalamnya terbungkus plastik. Kakak iparnya pun menyadari bahwa yang di dalam bagasi adalah Amu. Namun Arun berpura-pura bahwa itu bukan dia agar tidak membuat kakak iparnya menjadi sangat sedih. Namun feeling seorang ayah tidak bisa dibohongi. Ia pun terus memaksa hingga akhirnya ia melihat mayat anaknya telah terbungkus plastik. Mereka pun menangis tanpa henti. Kakak Arun datang dan nyamperin mereka. Demi membuatnya tidak sedih, mereka mencoba berhenti menangis dan menutupi kalau Amu sudah ketemu. Kakak iparnya pun menyuruh Arun untuk pergi membawa mobilnya. Kesedihan semakin mendera mereka berdua ketika Arun mengangkat mayat Amu untuk diotopsi. Ia teringat ketika pertama kali Arun mengangkat Amu saat ia masih bayi. Arun sangat frustasi dengan apa yang terjadi, ditambah lagi ia diskor selama 3 bulan oleh komite karena telah menembak si bejat. Tanpa sadar, ia ngamuk dan melempar barang-barang. Lalu anaknya Vijay berusaha menenangkannya. Ia merekam pembicaraan Arun saat marah dan memutarnya di hadapan Arun. Vijay lalu teringat kalau Mira juga menggunakan alat bantu dengar sama seperti anaknya Vijay. Arun pun langsung mendapat harapan baru. Ia mengunjungi tempat autopsi dan menemukan alat bantu dengar Mira. Arun langsung mendengarkannya dan benar saja terdengar suara penyiksaan tangisan Mira saat kepalanya dipukul. Dan tiba-tiba terdengar suara musik aneh yang dimainkan saat penyiksaan berlangsung. Arun langsung mencari seorang ahli permusikan hingga ia mendapatkan informasi kalau musik itu kemungkinan besar dimainkan oleh seorang pianis. Arun yang cerdas langsung pergi ke stasiun radio memperdengarkan musik tersebut kepada semua orang, berharap ada yang tahu mengenai musik itu. Waktu demi waktu berlalu namun tidak ada seorang pun yang tahu itu musik apa. Arun merasa frustasi dan penyiar sudah harus menyiarkan acara lain. Hingga akhirnya Arun keluar dari ruangan. Namun tiba-tiba si penyiar memanggilnya kembali dan mengatakan bahwa seorang gadis mengetahui itu adalah musik apa.
Ia mengatakan kalau musik ini adalah musik yang dimainkan di sekolahnya pada saat acara jeda semester. Arun pun datang ke sekolah itu, tepatnya sekolah Amu, dan bertanya kepada kepala sekolahnya mengenai jeda semester. Kepala sekolahnya pun memutarkan Arun sebuah CD yang berisi rekaman dari hari tersebut. Hingga akhirnya ia menemukan musik kematian yang dimainkan dengan piano, dan musik itu ternyata digunakan oleh seorang pesulap wanita. Dengan instingnya, Arun langsung curiga dan mulai menemukan jalan. Ia merangkum semua kasus penculikan yang terjadi mulai dari Mawar hingga Amu, dan diketahui kalau sebelum mereka diculik, pesulap itu selalu tampil di sekolah mereka. Arun menduga kalau si pesulap ini selalu memilih sukarelawan untuk maju ke panggung, bermaksud untuk mendekatkan diri kepada mereka dan membuatnya terkesan. Beberapa jam kemudian, Arun mendapatkan berita kalau pesulap itu telah tampil 2 hari yang lalu di secondary school. Arun langsung menghubungi kepala sekolahnya. Tepat sebelum bel pulang dibunyikan, kepala sekolahnya menunda jam pulang siswanya. Arun lalu datang dan melihat bahwa Sanjana adalah siswa yang menjadi sukarelawan saat pertunjukan sulap berlangsung. Ia pun langsung menuju ke kelasnya dan mewanti-wanti semua siswa agar berhati-hati dengan orang yang tidak dikenal. Arun lalu memberikan nomor teleponnya kepada semua siswa agar bisa menghubunginya apabila sesuatu terjadi. Arun dan teman-temannya mengawasi di depan sekolah untuk mengikuti Sanjana. Di saat mengikutinya, Sanjana turun di sebelah tempat bimbel dan gandengan dengan seorang cowok, lalu menurunkannya di dekat rumahnya. Arun mengawasi Sanjana dari jauh, tidak melepaskan pandangan matanya. Dan benar saja, terlihat mobil van warna hitam menghampiri Sanjana. Arun bersiap mengeluarkan pistolnya, namun sial, tiba-tiba sebuah truk melintas dan menutupi pandangan mereka. Dan mobil van-nya pun hilang. Arun berpencar dengan teman-temannya, namun ia melihat sepatu yang sama yang digunakan Sanjana. Lalu ia masuk ke rumah tersebut. Seorang anak perempuan membukakan pintu dan anak ini menjelaskan ternyata ia adalah kembarannya Sanjana. Dan Sanjana saat ini sedang berada di sekolah musik. Waduh, nasib Sanjana apa kabar nih sobat? Teman Arun pun datang ke sekolah itu dan sudah ditemukan kotak hadiah seperti biasa, yang artinya mereka sudah terlambat. Sanjana sudah berhasil diculik. Arun kemudian melacak nomor Sanjana dan menemukan lokasi mobil van tersebut. Ia lalu mengikutinya. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba HP Sanjana kehilangan sinyal. Scene kemudian beralih ke Sanjana yang sadar-sadar sudah berada di sebuah ruangan dengan musik kematian mengiringinya. Sanjana yang pintar pura-pura ingin pergi ke toilet dan diam-diam ia pun mencari sinyal. Namun tiba-tiba musik kematian berhenti dan si pesulap sudah berdiri di depan pintu kamar mandi. Sementara itu, Arun mengitari daerah di mana titik terakhir Sanjana dapat terdeteksi. Sanjana yang ada di dalam toilet bergegas mengunci pintunya dan menelpon Arun. Si psikopat terus gedor-gedor pintu dari luar. Akhirnya sinyal Sanjana dapat terdeteksi kembali. Namun psikopat telah berhasil mecahin kaca pintu kamar mandinya. Arun nyuruh Sanjana untuk mencari jendela di kamar mandi, lalu Sanjana segera mecahin kacanya dan keluar dari kamar mandi tersebut tepat saat si psikopat masuk ke dalam. Sanjana berlari mengikuti arah lorong yang ternyata ia malah dibawa kembali masuk ke dalam ruangan semula. Arun hampir sampai di rumah tersebut, namun ternyata itu adalah ruangan bawah tanah. Psikopat membekap Sanjana agar tidak bersuara, namun dengan gigihnya ia berhasil menendang kursi yang ada di depannya. Arun yang mendengar suara itu langsung menerobos masuk ke dalam sebuah rak buku yang adalah pintu bawah tanahnya. Ia pun menemukan Sanjana telah tergeletak di lantai, namun si psikopat telah berhasil kabur. Arun dan temannya berusaha mengejar, namun psikopat ini pintar dan malah menghentikan mobilnya tiba-tiba hingga membuat teman Arun terpental. Dan psikopat berhasil kabur, guys. Arun pun menelusuri siapa sebenarnya si pesulap setelah menelusuri rumahnya. Ia teringat akan sebuah artikel yang pernah ia kumpulkan dan mengetahui kalau psikopat pernah terlibat kasus pembunuhan dulunya. Arun lalu pergi menemui polisi yang menangani kasus psikopat ini dulunya. Arun mendapati bahwa pesulap itu bernama Mary. Awalnya dia adalah seorang pianis, namun sejak suaminya meninggal, ia belajar sulap untuk memenuhi kebutuhannya. Mary mempunyai seorang anak yang bernama Christopher.
Christopher memiliki kelainan gen di mana membuatnya menjadi terlihat lebih tua dari anak-anak seumurannya. Namun pada saat semua orang mengejeknya, seorang gadis bernama Sophia mengajaknya berteman. Mereka pun semakin akrab hingga Sophia memberikan sebuah hadiah berupa boneka di hari ulang tahun Kristo. Akhirnya Kristo malah menyatakan cintanya kepada Sophia. Namun saat itu Sophia merasa ilfil karena selama ini ia hanya menganggap Kristo sebagai teman, dan Sophia mulai menjauh dari Kristo. Ia pun selalu menghindarinya. Sophia berusaha menasihati Kristo kalau ia hanya ingin berteman. Namun Kristo malah terus maksa-maksa Sophia bahwa ia menyukainya. Karena sudah tidak tahan, Sophia mengajak Kristo ke perpustakaan dan membawakannya sebuah buku tentang genetik. Namun Kristo tetap saja ngotot hingga akhirnya Sophia mengatakan kalau semua itu tidak akan mungkin karena ia impoten. Hingga akhirnya Sophia benar-benar ilfil dan meninggalkan Kristo selamanya. Namun esoknya, Kristo kembali mendapatkan semangat dari ibunya dengan mendananinya dengan topi dan kacamata. Ia berjalan dengan percaya diri ke sekolahnya. Namun tiba-tiba semua orang meneriakinya dan mengatakan kalau dia impoten. Semua orang mengejeknya dan itu sangat melukai harga dirinya. Mereka bahkan melepaskan celana Kristo karena saat malu Kristo langsung berlari hingga sampai ke rumahnya. Mary lalu mendatangi Sophia dan mengatakan kalau sebaiknya mereka berdamai saja dan menjadi teman kembali. Lalu Mary memberikan Sophia sebuah kotak hadiah yang berisi kepala boneka yang Sophia berikan kepada Kristo. Dan akhirnya Mary ditangkap atas meninggalnya Sophia. Namun dikatakan bahwa Mary telah meninggal. Mereka terkejut bahwa ternyata Mary yang sudah meninggal bisa membunuh orang. Door. Tiba-tiba Aaron terbangun karena bermimpi kalau Mary menembaknya. Ternyata Pak Polisi yang menangani kasus Mary dulu mengetahui sebuah fakta penting yang ingin ia sampaikan. Aaron segera bergegas untuk pergi ke rumahnya. Karena tegang, Pak Polisi ini meminum obatnya. Namun saat ia meminum airnya, tiba-tiba sebuah kartu remi melintas di lehernya, hingga lehernya mengeluarkan banyak darah, dan di depannya sudah ada si Mary tersenyum menyeringai. Aaron terlambat dan mendapati Pak Polisi sudah meninggal. Ia lalu dibawa ke kantor karena dipanggil oleh Ibu Laksmi yang kesal karena Aaron tidak muncul saat sidang komite. Laksmi yang kesal menyuruh anak buahnya untuk memborgol Aaron. Namun Aaron yang pantang menyerah mencari cara dan kembali memastikan foto-foto yang ingin ditunjukkan oleh Pak Polisi. Hingga akhirnya misteri terpecahkan. Pesulap yang muncul di sekolah memiliki 6 jari. Mary hanya memiliki 5 jari. Dan ternyata selama ini si Kristo lah pelaku sebenarnya. Ialah yang membunuh Sophia beserta gadis-gadis lainnya dengan menyamar sebagai Mary. Di mana ia melampiaskan kekesalannya terhadap gadis-gadis yang seumuran dengan Sophia. Aaron berusaha untuk menjelaskan itu semua kepada Laksmi, namun Laksmi ini benar-benar ngeselin dan tidak mau mendengarkan Aaron sama sekali. Hingga akhirnya polisi penjaga perbatasan salah mengira bahwa yang dicari adalah seorang wanita. Nyatanya psikopatnya adalah laki-laki. Dan lolos lagi dong psikopat ini guys. Scene kemudian beralih ke Fiji, di mana pada malam itu psikopat ternyata sudah masuk ke rumahnya. Ia mengikuti Fiji di balik kegelapan. Fiji berlari masuk ke kamarnya dan mencoba menghubungi Aaron sambil menahan psikopat masuk ke kamarnya. Namun Aaron yang lagi asik berdebat malah mereject telepon Fiji. Hingga setelah beberapa kali akhirnya Aaron menjawab dan mengetahui kalau psikopat ada di rumah Fiji. Aaron memperingatkan untuk menjaga baik-baik anaknya. Ternyata Fiji salah masuk kamar dan bukan masuk ke kamar anaknya, ia malah masuk ke kamarnya sendiri. Saat Fiji berusaha keluar, pintunya telah tertahan oleh sebuah benda dan ia terjebak di dalam. Dan dapat dipastikan kalau Kyle ternyata diculik oleh psikopat. Aaron melapor bahwa anaknya telah diculik kepada Laksmi, namun lagi-lagi Laksmi tetap ngotot dan akhirnya anak buah Aaron malah memborgol Ibu Laksmi. Teman Fiji yang sedang patroli menemukan Kristo yang sedang membawa Kyle. Aaron menyuruhnya untuk segera menembak si psikopat ini. Namun temannya malah tidak mau mendengarkan dan akhirnya psikopat mengeluarkan kartu-kartunya dan psikopat ini akhirnya menembak temannya Aaron berkali-kali. Kyle yang tahu itu berlari keluar dari mobil. Hingga akhirnya ia sampai di tempat autopsi. Dokter autopsi menemukan Kyle yang sedang berlari dan ia menemukan psikopat mengejarnya.
Ia pun berlari membawa Kyle masuk ke dalam ruangan, namun psikopat berhasil ikut masuk. Lalu punggung Pak Dokter tertancap kampak yang dilempar oleh psikopat, hingga kepalanya pun akhirnya dikampak. Kyle berlari dan mencoba keluar dari ruangan, namun tiba-tiba psikopat mengeluarkan sihirnya dan membuat Kyle terkagum hingga mendekatinya. Aaron yang sudah ada di depan pintu mendapat telepon bahwa seorang anak kecil telah ditemukan. Ia pun pergi menjauhi pintu dan menaiki motornya. "Weh, anak lu depan lu itu, ya ampun!" Untungnya saat menyalakan motor, Aaron menoleh ke belakang dan melihat gelembung keluar dari ventilasi. Tepat saat psikopat mau mukul kepala si Kyle, akhirnya Aaron masuk ke dalam. Pertempuran sengit pun terjadi. Psikopat mulai mengeluarkan kartu dan jurus-jurusnya, hingga akhirnya tiba-tiba psikopat sudah sampai di depan Kyle. Hingga akhirnya Aaron mengalihkan perhatian psikopat dengan menyebutnya impoten, ketakutan terbesar di dalam hidupnya. Karena pikirannya terganggu, konsentrasi psikopat pun jadi lemah. Aaron mengambil kesempatan dan menghajarnya terus-menerus. Namun psikopat berhasil menusuk perut Aaron dengan besi dan mereka berdua pingsan sejenak. Namun saat Aaron terbangun, psikopat tiba-tiba sudah ada di depan Kyle. Aaron menyuruh Kyle lari, namun Kyle malah datang menghampirinya. Untungnya Aaron sempat mengambil besi dan menusukkannya di leher psikopat hingga pukulan psikopat ke Kyle meleset. Esoknya Aaron terbangun di rumah sakit dan mendapati bahwa Laksmi malah mendapat penghargaan berkat berhasil menangkap psikopat. Dan akhirnya ada produser yang tertarik untuk membuat mimpi Aaron menjadi nyata. Film pun berakhir. Nah, gimana nih menurut kalian ceritanya sobat? Pesan-pesan yang bisa Dorayaki ambil dari film ini adalah jangan pernah kalian membuli teman kalian yang punya kekurangan, karena mereka lahir gak bisa milih apa yang akan mereka bawa. Setiap orang punya caranya masing-masing untuk menerima sebuah situasi. Syukur-syukur kebal orangnya kan gak apa-apa. Lah kalau orangnya gak kuat, bisa-bisa kalian dapat dendam kesumat dari dia tuh. Untung-untung orangnya normal. Nah kalau dia punya dasar psikopat kayak gini, berabe nanti hidup kalian kan? Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan see you guys.